berdoa bersama-sama ya. Ayo Rizky dipimpin baca doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Alhamdulillah berarti hari ini berangkat semua. Nah, sebelum belajar di sini Ibu ingin
kalian itu bisa memiliki semua yang dibutuhkan untuk meraihnya. Nah, sebelum belajar kita breaking terlebih dahulu ya. Nanti kita menyanyi yang judulnya Rukun Iman ada 6. Siap? Siap. Ya, 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat, yang keenam qadar dan qadar. Oke, tamu 1. Yes. Tamu 2. Oke. Tamu 3. Semangat. Tamu 4. Konsentrasi. Tamu 5. Siap belajar. Siap belajar? Siap. Sudah disiapkan buku dengan penanya? Sudah. Baiklah. Perhatikan ke depan ya. Hari ini materi yang akan Ibu sampaikan yaitu yang berjudul beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Ya. Yang pertama, ya, menyebutkan kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelum Ibu melanjutkan lebih jelas ya materi ini, di sini Ibu ingin bertanya. Iman kepada kitab-kitab Allah ini termasuk rukun iman yang keberapa? 3. Ya, rukun iman yang ketiga. Kemudian iman itu artinya apa toh iman? Ada yang tahu nggak? Ya, lihat di depan ya. Coba perhatikan. Coba apa sih ini artinya iman? Iman artinya percaya atau meyakini dengan sepenuh hati. Nah, kalau dikaitkan dengan kitab-kitab Allah, nah sini artinya iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Nah, kitab-kitab ini merupakan wahyu dari Allah yang berisi ajaran, hukum, dan petunjuk hidup yang perlu diyakini dan diikuti oleh setiap muslim. Lanjut ya. Nah, kitab-kitab Allah yang wajib diimani oleh setiap muslim yaitu apa aja Ina? Yang pertama, Kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. nah, yang pertama ada kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat kitab Al-Quran. Nah, di sini ada gambar atau poster dari kitab-kitab Allah. Ini ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Zabur. Yang ini kitab apa? Al-Quran. Kitab Al-Quran. Bisa dilihat ya gambar atau posternya seperti ini. Kemudian lanjut. Berikut adalah isi dan keterangan dari kitab-kitab Allah. Nah, masing-masing kitab itu isinya apa ya? Penjelasannya apa ya? Nah, di sini dijelaskan ya. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi siapa? Musa. Kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab ini berisi hukum-hukum dan petunjuk hidup untuk umat Bani Israel pada zamannya. Nah, kitab Taurat dikenal sebagai kitab yang
meskipun dalam pandangan Islam kitab Injil yang asli itu telah mengalami perubahan. Kemudian yang ketiga ada kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab ini berisi puji-pujian dan nyanyian yang mengandung hikmah dan petunjuk moral. Ya. Kitab Zabur lebih bersifat seperti nyanyian dan pujian kepada Allah. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab Al-Quran ini berisi petunjuk hidup bagi umat Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan, baik itu akidah, ibadah, muamalah maupun akhlak. Nah, kitab Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan dalam bahasa Arab dan dianggap sebagai firman Allah yang paling sempurna. Nah, itu tadi ya kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi atau Rasul. Kemudian manfaat orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah itu memperkuat keimanan seseorang karena percaya bahwa kitab-kitab tersebut adalah wahyu. Wahyu yang langsung dari Allah yang menyampaikan petunjuk bagi umat manusia. Kemudian yang kedua, memiliki pedoman agar tidak berselisih. Ya, kitab-kitab Allah seperti Al-Quran, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur itu berisi petunjuk hidup yang dapat menyatukan umat manusia dalam kebenaran. Kemudian yang ketiga, hati merasa tentram karena memiliki pedoman. Beriman kepada kitab-kitab Allah, seseorang itu merasa tenang dan tentram karena memiliki pedoman hidup yang jelas. Kitab-kitab Allah memberikan arah yang benar dalam segala aspek kehidupan, mulai dari ibadah, moral, hingga hubungan sosial. Nah, yang nomor 4, bersikap toleran karena kitab-kitab Allah itu selalu mengajarkan. Salah satu nilai utama yang diajarkan dalam kitab-kitab Allah adalah toleransi dan saling menghormati antar umat manusia. Nah, itu tadi manfaat orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian hubungan iman kepada kitab-kitab Allah dalam perilaku sehari-hari dapat dilihat di depan ya. Yang pertama adalah menjadi pribadi yang jujur dan amanah. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah seperti kitab Al-Quran mengajarkan pentingnya kejujuran dan amanah dalam arti dapat dipercaya. Kejujuran berarti berbicara dan bertindak sesuai dengan kenyataan tanpa menipu atau mengingkari kebenaran. Amanah berarti menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain dan tidak menyalahgunakannya. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti selalu berkata benar, tidak berbohong, dan bertindak dengan integritas. Kemudian yang kedua, menjaga hubungan sosial yang baik atau silaturahmi. Nah, silaturahmi adalah menjalin hubungan baik dengan sesama, baik keluarga, teman, atau orang lain di sekitar kita. Iman kepada kitab-kitab Allah mendorong umatnya untuk menjaga hubungan ini dengan penuh kasih sayang
saling membantu dan menjaga keharmonisan. Ini mencakup menjaga komunikasi yang baik, saling memaafkan dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Ya. Kemudian yang nomor 3, menghormati dan menghargai orang lain. Menghormati dan menghargai orang lain adalah bagian dari ajaran agama yang terkandung dalam kitab-kitab Allah. Ini berarti memberi penghormatan kepada setiap individu tanpa memandang status sosial, agama, ras atau latar belakang. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan penuh rasa hormat dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti berbicara dengan sopan, mendengarkan orang lain, dan menghargai perasaan serta pendapat mereka. Kemudian yang nomor 4, menjaga kedamaian dan menghindari konflik. Iman kepada kitab-kitab Allah mengajarkan umatnya untuk hidup dalam kedamaian dan menghindari pertengkaran atau konflik. Menjaga kedamaian berarti berusaha menciptakan suasana yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada perbedaan pendapat atau perselisihan, kita diajarkan untuk menyelesaikannya dengan cara yang baik, penuh pengertian dan tanpa kekerasan. Kemudian yang nomor 5, berperilaku sabar dan bersyukur. Sabar dan bersyukur adalah sifat yang diajarkan dalam kitab-kitab Allah yang mengajarkan umat manusia untuk tetap tenang dan tabah dalam menghadapi ujian hidup. Sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang dan tidak marah dalam menghadapi kesulitan. Bersyukur berarti merasa puas dan berterima kasih atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, baik dalam keadaan senang maupun susah. Dalam perilaku sehari-hari ini berarti tidak mudah putus asa dan selalu melihat sisi positif dalam hidup. Kemudian yang terakhir, yang nomor 6, menjaga kebersihan dan kesehatan. Kitab-kitab Allah mengajarkan umatnya untuk menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Menjaga kesehatan juga sangat penting, karena tubuh adalah amanah dari Allah yang harus dirawat dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa berarti menjaga pola makan yang sehat, berolahraga, mencuci tangan, menjaga kebersihan rumah, dan tidak membuang sampah sembarangan.
kalian ya, mencari isi keterangan dari kitab-kitab Allah. Tadi kan Allah menurunkan kitabnya kepada para nabi dan rasul itu ada 4 kitab. Kelompok 1 nanti mencari isi keterangan dari kitab Taurat. Kelompok 2 mencari isi keterangan kitab Injil. Yang ketiga mencari isi keterangan kitab Zabur. Yang keempat mencari isi keterangan dari kitab Al-Quran. Ayo sekarang kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian. Ayo sekarang kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian mencari jawaban dari isi keterangan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Ayo cari jawabannya dengan teman-teman kalian. Ya, ini kali ini ya. Ini isi keterangannya apa? Oh ya, bagus. Jangan lupa ya, nanti nama-nama ininya ditulis ya, nama-nama kelompoknya. Sudah selesai, anak? Kalau sudah, ayo silakan dikumpulkan di depan. Ayo, sudah selesai. Sini. Jawabannya. Ya. Silakan kumpulkan di depan. Ayo kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, silakan duduk kembali. Terima kasih. Baiklah. Nah, sekarang tugas diskusi kan sudah selesai, sudah ada jawabannya. Sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan ya di depan. Nah, mempresentasikan itu membaca jawaban yang sudah kalian tulis di sini ya. Nanti perwakilan dari setiap kelompok masing-masing. Nah, kelompok 1, ayo si Bulan silakan dipresentasikan. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab ini berisi hukum-hukum dan petunjuk hidup untuk umat Bani Israel pada zamannya. Taurat dikenal sebagai kitab yang mengandung peraturan dan petunjuk moral serta etika. Iya, benar sekali. Tepuk tangan. Sekarang giliran kelompok 2. Ayo siapa perwakilannya kelompok 2? Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kelompok 3. Kami ingin membacakan hasil diskusi kami yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab ini berisi puji-pujian dan nyanyian yang mengandung hikmah dan tunjuk moral. Kitab Zabur lebih bersifat seperti nyanyian dan pujian kepada Allah. Iya, tepuk tangan, benar sekali. Kelompok yang terakhir, ayo perwakilannya silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kami ingin membacakan hasil diskusi kami yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berisi petunjuk hidup bagi umat Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan, baik itu akidah, ibadah, muamalah maupun akhlak. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan dalam bahasa Arab dan dianggap sebagai firman Allah yang paling sempurna. Pinter, beri tepuk tangan. Alhamdulillah, semua jawabannya itu benar semua ya. Berarti anak-anak semua ya ini sudah sudah paham ya dengan materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Baiklah anak-anak, materi hari ini kan sudah selesai. Nah sekarang Ibu akan merefleksi hasilnya ya, apa yang sudah Ibu jelaskan hari ini ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan ya. Kemudian yang kedua, apa saja materi yang dapat kalian ambil dari beriman kepada kitab-kitab Allah? Ayo, apa aja? Ya Bu, Ya. ketahui nama-nama kitab Allah. Pinter. Ada lagi? Saya Bu, Oh ya. mengetahui isi dan keterangan dari kitab-kitab Allah. Pinter. Ada lagi? Saya Bu, Ya, Bilqis. manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Pinter. Ya, alhamdulillah. Jadi semuanya sudah paham. Baiklah anak-anak, materi hari ini sudah selesai. Di sini Ibu akan menyimpulkan materi hari ini yang tadi ya, yang berjudul beriman kepada kitab-kitab Allah. Kesimpulannya yang pertama adalah keyakinan terhadap wahyu Allah, yaitu seorang muslim harus meyakini bahwa Allah itu menurunkan wahyunya kepada para nabi dan rasulnya melalui kitab-kitabnya sebagai petunjuk hidup umat manusia. Kitab-kitab tersebut berfungsi untuk memberikan ajaran, pedoman, dan petunjuk bagi kehidupan yang benar. Kemudian kesimpulan yang kedua, nama-nama kitab Allah. Nah, Allah itu menurunkan beberapa kitabnya kepada para nabi. Di antaranya yang pertama, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kitab Injil, yaitu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan yang keempat, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kesimpulan yang ketiga, yaitu Al-Quran sebagai kitab yang terakhir. Kesimpulan yang keempat, menghormati semua kitab-kitab Allah. Demikianlah pembelajaran
pelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan materi hari ini bermanfaat buat anak-anak ya. Jangan lupa di rumah dipelajari kembali ya.